Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heni Apriliani dari kelas MA 22B2 dengan NIM 112210674. Pertama-tama di sini saya akan mempresentasikan mengenai video presentasi untuk persyaratan ujian semester akhir. Dan di sini saya akan menganalisis perspektif teori organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bu Sinta. Studi kasus yang saya ambil dari PT saya bekerja yaitu PT Sanwa Engineering Indonesia. Baik, teman-teman, di sini saya akan menganalisis organisasi tempat saya bekerja yaitu PT Sanwa Engineering Indonesia dengan menggunakan teori klasik dan modern. Yang pertama itu deskripsi organisasi dengan nama perusahaan yaitu PT Sanwa Engineering Indonesia, negara asal Cina Singapura, jenis usaha yaitu rekayasa presisi bagian plastik, pembuatan cetakan dan perakitan, skala usaha perusahaan multinasional atau MNC. Misi PT Sanwa Engineering Indonesia yaitu mencakup kerjasama sinergis dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta menciptakan produk unggulan untuk daya saing. Dengan visinya yaitu menjadi perusahaan terpercaya di bidang EPC di Indonesia, didukung oleh manajemen yang profesional. Yang berikutnya ada interaksi organisasi dengan lingkungan. Organisasi yang bersifat terbuka yaitu terhadap perubahan-perubahan, yaitu ada adopsi teknologi dan sistem produksi. Sistem produksi yang dipakai di PT Sanwa Engineering Indonesia yaitu dengan mesin percetakan produk-produk elektronik dengan berbagai produk-produk hingga ada produk otomotif. Yang berikutnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi, yaitu perkembangan teknologi yaitu berkembangnya sistem AI, itu bisa termasuk ya teman-teman. Yang kedua ada regulasi pemerintah yaitu bisa mengenai kebutuhan pasar ya, akan adanya daya saing dengan customer lain. Yang berikutnya teori organisasi yang relevan. PT Sanwa Engineering Indonesia menggunakan teori sistem terbuka dengan interaksi eksternal. Yang ini dapat mengambil bentuk informasi energi atau bahan transfer di dalam atau di luar sistem yang tergantung pada disiplin dan di mana konsen tersebut yang dapat didefinisikan. Yang berikutnya ada struktur organisasinya. Di sini saya mengambil struktur organisasi satu departemen yaitu departemen PPIC. Yang di atasnya ada supervisor, yang di atasnya ada general manager yaitu bapak tersebut. Ya, di bagian yang kedua ada supervisor, yang ke bawahnya ada leader dan garis selanjutnya ada ke staff, ada delivery control, admin BPIC, admin material atau bisa disebut dengan inventory. Yang ketiga ada admin planner. Dan bagian tersebut berkolaborasi dan sangat berkaitan untuk segi pengiriman atau delivery dan dari arah produksi menuju ke warehouse dan delivery. Di sini ada admin yang merencanakan planning produk yang akan running atau yang akan berjalan di bulan ini dengan sesuai kebutuhannya, yaitu ada material dan packaging yang harus dipakai. Yang kedua ada sistem pengadaan atau yang menganalisis, yang mendata daily kebutuhan per harian atau workday ya teman-teman. Ada juga delivery control yang mengontrol semua delivery setiap hari ke customer mana dan ke arah mana gitu.
Yang ketiga, di bawah delivery itu ada driver-driver yang akan delivery ke daerah-daerah tertentu. Sebelum itu dari atas leader itu ada persiapan itu dia yang menyiapkan barang-barang yang akan dikirim tersebut gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada work instruction ya. Work instruction ini ada uraian dari work instruction itu adalah 4M. Dari produk engineering menerima dokumen 4M change dari departemen terkait atau customer terhadap produk yang sudah dinyatakan oke dan status mass pro atau proses produksi ya teman-teman. Yang kedua, melakukan analisa data terhadap 4M change dengan request sebelum melakukan proses. Yang ketiga, ada menyiapkan dan melakukan kebutuhan sesuai dengan 4M change tersebut. Requestnya setelah yang dilakukan analisa itu terhadap apa? Perubahan desain part, perubahan metode kerja, perubahan material, perubahan layout, perubahan mesin, perubahan mold, dan perubahan injection system, perubahan heading part. Yang keempat, melakukan trial sesuai dengan 4M change request. Nah, setelah itu yang kelima, 4M change berdasarkan permintaan internal, QC dan PM melakukan pengecekan hasil trial tersebut. Jika terjadi perubahan bentuk bentuk dan dimensi segera dibuatkan data oleh QC. Jika tidak ada perubahan dari segi bentuk, maka part tersebut bisa dilakukan mass pro atau bisa dikirim ya teman-teman. Setelah itu yang keenam ada 4M change berdasarkan ke permintaan customer. QA melakukan pengecekan hasil trial dan membuat data CP dan CPK. Data pengecekan CP dan CPK oke atau NC dan diinformasikanlah ke customer. Jika customer menyatakan oke, maka part tersebut digunakan untuk mass pro, dan jika NG kembali ke poin 2 dan selanjutnya. Oke, di note juga ya, produk ini juga dapat dilakukan proses berikutnya dengan mass production. Jika 4M berkaitan dengan perubahan material harus dilampirkan ICP data. Itu yang dilakukan oleh QC. Nah, setelah proses ini oke, barulah bisa dilakukannya part tersebut ke finished good atau ke warehouse ya teman-teman. Yang berikutnya ada 5R ya. 5R itu adalah seiri, seito, seiro, seikitsu, dan shitsuke, yaitu ringkas, rapih, resik, rawat, dan rajin ya teman-teman. Dan ada kaizen ya. Kaizen ini bisa dilakukan oleh dengan tim kaizen ya. Yang berikutnya ada budaya organisasi ya, gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan itu yang bagaimana ya, yang partisipasi 5R itu yaitu disiplin, efisiensi, dan kerja tim ya teman-teman. Dengan adanya partisipan dan tetap hierarki, itu dari gaya kepemimpinan, yaitu dari dampak positifnya ada produktivitas dan kinerja organisasi, yaitu efisiensi dan perencanaan produksi dengan tepat waktu. Setelah itu ada kesimpulan, yaitu kesimpulannya organisasi ini berhasil mengelola perubahan dan meningkatkan efisiensi berkat struktur dan budaya yang kuat, serta menerapkan prinsip dan teori organisasi modern. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.